Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu kembali di dalam suatu majelis dalam rangka tholabul ilmu yang ada di lembaga kita, yaitu SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku yang kami sayangi, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama untuk membaca doa, supaya dengan berdoa menghantarkan kita untuk bisa menerima ilmu dengan ikhlas, dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pembelajaran pada hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu pada bab 3 tentang iman kepada hari akhir. Namun sebelumnya ada baiknya apabila kita bacakan terlebih dahulu kompetensi dasarnya pada pembelajaran pagi hari ini, yaitu 3.25 atau 3.25, yaitu mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya, pertemuan yang kedua kali ini adalah materi lanjutan bab 3, yaitu iman kepada hari akhir. Sedikit diulas kembali pada pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Apakah beriman kepada hari akhir itu? Yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan berakhirnya kehidupan alam semesta yang fana ini dengan matinya semua makhluk yang kemudian akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya masing-masing. Nah, ya, hal ini merupakan titik awal dimulainya kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kekal tiada akhir. Ya, jadi kematian yang sesungguhnya besok pada saat yaumul qiyamah nanti akan ada yang namanya setelah ada kematian semuanya nanti akan dibangkitkan kembali. Nah, kehidupan yang ada kita pada saat ini sifatnya adalah sementara, kehidupan yang ada di dunia. Tapi kehidupan yang kekal abadi selamanya nanti kita jumpai ada di akhirat. Gitu. Ya. Kita lanjutkan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat itu sebenarnya sangat banyak sekali. Ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satunya kita bahas kembali ya, cuplikannya ini. Salah satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wadakunul jibalu kal'ahnil mawfush, yang artinya hari kiamat
apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran, ya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, itu adalah gambaran yang ada dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5, ya, gambaran yang nanti bakal terjadi pada akhir zaman. Insya Allah, kalau kita beriman, kita insya Allah tidak bakal menjumpai yang namanya hari kiamat itu. Kata orang tua dulu mengatakan gini, bejo-bejonis ya, bejo-bejoni kita. Kalau kita tidak bakal bisa menjumpai hari kiamat, itu kata orang tua dulu. Makanya alhamdulillah kita diberikan kehidupan yang sekarang, sehingga kita insya Allah tidak bakal menjumpai hari kiamat. Itu kata orang tua dulu seperti itu mengatakan. Nah, setelah kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di hari kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar, ya, yang itu bakal terjadi, yaitu peristiwa di hari kiamat. Nah, pembalasan yang seadil-adilnya dari Allah SWT atas perbuatan baik maupun buruk, ya, maupun buruk manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai nanti di hari kiamat. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang masuk pada macam-macam kiamat, ya, macam-macam kiamat. Kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra atau kecil dan kiamat kubro, besar. Kiamat sughra itu adalah kematian dan kehancuran dari sebagian kehidupan saja. Ya, contohnya seperti meninggalnya seseorang, bencana alam, ya, yang ada di daerah-daerah tertentu, kemudian kerusakan-kerusakan yang lain. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat dalam pengertian yang sesungguhnya itu, yaitu kematian dan kehancuran seluruh alam semesta. Ya, kalau sudah benar-benar kiamat itu sudah hancur semuanya. Ya, seperti digambarkan dalam Al-Qari'ah tadi ya, seperti aneh-aneh yang berterbangan gitu. Kemudian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari atau tanda-tanda hari akhir. Sebelum terjadi kiamat akan muncul tanda-tanda yang mendahulunya. Nah, tanda-tanda tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda besar. Berikut tanda-tanda yang kecil. 1. Disia-siakan amanah, ya. Disia-siakan amanah. Karena sudah sering terjadi seperti itu, orang menyepelekan amanah, ya, orang menyepelekan amanah, menganggap itu adalah hal yang seperti pokoknya disepelekan, tidak diindahkan. Pada itu amanah itu wajib untuk disampaikan, ya. Kemudian 2, banyaknya kematian mendadak. Ini sudah sering terjadi di sekitar kita. Yang namanya nyawa, ya, itu adalah rahasia mutlaknya Allah, sehingga kita itu tidak akan bisa diberikan pengetahuan untuk itu. Jangankan kita manusia biasa ya, Rasulullah SAW pun juga tidak diberikan pengetahuan untuk itu. Jadi kita itu tidak bisa memastikan kapan datangnya, sekalipun sudah dibilang penyakitnya sudah kronis, sudah banyak seperti itu. Tapi kalau Allah masih belum menghendaki, ya masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Nah, ya, kalau kematian mendadak seperti ini mutlak rahasia Allah. Nyawa itu adalah urusan Gusti Allah. Cuman kita selalu diperintahkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi itu semuanya. Nomor 3,
banyaknya huru-hara dan pembunuhan. Ya, kalau kita melihat dari masalah ini sepertinya ini ya, seakan-akan kayak istilahnya, emosionalnya yang dikedepankan, tidak rasio, ya. Jadi dikit aja sudah emosional, sehingga dibilang istilahnya kayak banyak demo atau dan lain sebagainya. Itu kan emosional yang dikedepankan, ya, tidak dimusyawarahkan dengan baik. Dan pembunuhan, ya, pembunuhan sudah merajalela luar biasa, seakan-akan nyawa itu nggak ada harganya sama sekali, seperti kita membunuh binatang yang nggak guna gitu, padahal itu adalah manusia, sekalipun itu adalah manusia yang masih kecil, masih dalam kandungan. Tapi kalau sudah wujud manusia, seperti halnya kita membunuh manusia dewasa, ya, sama, sifatnya itu adalah sama. Naudzubillah dzalik, ya, jangan sampai ada dalam pemikiran kita, hati kita untuk sampai mempunyai tekad seperti itu. Nomor 4, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum pria. Sampai-sampai ya, hingga itu dibandingkan sampai mencapai 50 dibanding 1. Perempuannya 50, laki-lakinya 1. Ya, itu luar biasa. Tanda akhir zaman ya seperti itu, semakin banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Ini sudah sudah fakta, ya, yang ada di sekitar kita itu sudah terjadi itu. 5, munculnya orang-orang mengaku nabi. Subhanallah, masya Allah ini ya. Kalau kita sudah seperti ini, dulu pernah ya, pada saat Bu Lili masih pernah menjaga ujian nasional dulu. Yang yang menjaga sama dengan Bu Lili itu adalah teman dari salah satu SMA dulu ya. Itu sampai kena pengaruh dari salah satu orang yang mengaku dirinya nabi. Saking pintere dipengaruhi dia katut, ya. Saking pinternya, seakan-akan dia itu mengatakan gini, perubahan dari 2 kalimat syahadat itu sampai dimunculkan seperti ini, ya. Kalau di di akidah kita kan seperti ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, ini dirubah oleh orang tersebut yang mengaku dirinya nabi. Kalau nggak salah dulu Musaddiq kata siapa ya? Itu sampai gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musaddiq Rasulullah. Sampai memberanikan diri dia, ya, mengaku dia nabi itu sampai memberanikan diri merubah dari 2 kalimat syahadat seperti itu. Ya, banyak sekali pengikutnya, ya. Allah alam, ya. Nomor 6, banyak terjadi gempa bumi. Ya, itu sudah banyak terjadi di sekitar kita, baik gempa bumi, longsor, tsunami, banjir dan sebagainya. Itu sudah merupakan tanda akhir zaman. Nah, sekarang baik-baiknya kita aja untuk bisa mawas diri, mendekat diri kepada Allah, ya, supaya kita insya Allah terhindar dari semua bencana alam. Apalagi kondisi seperti ini yang masih masa-masa pandemi, benar-benar kita harus bisa menjaga semuanya, ya. Lebih ibadah kita ditingkatkan. Nomor 7, banyak orang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, ya. Ini sudah banyak terjadi toh ya di sekitar kita, yang dulu banyak rumahnya yang sederhana, sekarang sudah banyak sekali rumahnya pada dibangun, ya. Kemudian membangun gedung-gedung pun juga sudah banyak sekali sampai menjulang ke langit. 8, seorang muslim mengucap salam hanya kepada orang yang dikenalnya, ya, padahal mengucap salam itu untuk semuanya. Yang penting sesama muslim. Jadi buat semuanya, ya. Nomor 9, menyebarnya perjudian, ya, menyebarnya perjudian, insyaallah, ya.
carilah rezeki yang halal. Insya Allah dengan kalian mendapatkan rezeki yang halal, insya Allah kalau dipakai menafkahi keluarga, insya Allah itu adalah barokah. Tapi kalau kamu kepingin mendapatkan yang banyak, tapi ditempuh dengan cara yang nggak benar, bertentangan dengan hukum agama, tunggu kehancurannya. Ya, mungkin kalau Allah memberikan yang memberikan yang lebih itu hanya ujian, tapi tidak akan bertahan lama. Kemudian menyebarnya arak juga, menyebarnya zina, dan perampokan, itu semuanya pekerjaan itu dianggap halal. Kalau sudah terbiasa melakukan kan seakan-akan ya semuanya sudah nggak ada masalah, dianggap itu halal aja gitu. Ya. Kemudian nomor 10, melimpahnya harta sehingga tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya. Ini maksudnya orang itu mengumpulkan banyak harta sehingga masing-masing orang itu sudah berhasil menjadi orang yang makmur, dibilang gitu, tapi nggak tahu hasil dari mana dia mendapatkan semuanya, halalkah atau haram, ya, sehingga dia banyak mengumpulkan harta, otomatis juga ekonominya juga berlimpah, sehingga tidak ada orang lain yang mau menerima sedekahnya karena semuanya sudah dianggap makmur gitu. Setelah tanda-tanda kiamat kecil muncul, tanda-tanda kiamat besar pun juga akan muncul. Ya. Berikut ini tanda-tanda yang besar. 1, munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal. Ya, kalau pernah Bu Lili membaca buku atau mungkin pernah juga mendengarkan ceramah atau juga ngaji peristiwa dahsyat besok yang akan terjadi di akhir zaman, Dajjal ini muncul dengan pekerjaannya memporak-porandakan akidah manusia, sehingga banyak sekali manusia-manusia itu yang terpengaruh, yang tadinya akidah itu sudah benar, akhirnya dibengkokkan oleh Dajjal. Jadi seakan-akan Dajjal itu mengatakan seperti ini, yang benar itu adalah salah, yang salah itu adalah benar. Ini memang pekerjaannya Dajjal untuk mengkacaukan semuanya. Ya, ini pekerjaannya Dajjal. Makanya tadi sudah disampaikan ke Bu Lili, alhamdulillah kita tidak bakal, insya Allah kita tidak bakal hidup sampai kita menjumpai hari kiamat. Sehingga insya Allah pun juga kita nggak akan pernah bertemu dengan Dajjal. Ya, insya Allah tidak akan pernah bertemu. Cuman kita bisa melihat atau bisa mendengarkan dari pengajian bagaimana sih wujud Dajjal. Ya Allah, nggak usah lah kita ini. Cuman kalau kita gambarkan, kalau kita juga mendengarkan itu, kita ada bayangan di situ. Dajjal itu bentuknya seperti wajah manusia, cuman matanya satu, dan cirinya di atas mata itu ada tertera tulisan kafir. Naudzubillah ya. Sudah nggak usah kita membayangkan bagaimana itu wujud Dajjal. Setelah semuanya kacau karena sudah dirusak oleh Dajjal tatanan akidah kita, akidah manusia pada saat nanti itu, muncullah Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa juga, itu untuk meluruskan kembali akidah yang sudah dirusak oleh Dajjal. Kalau turunnya Nabi Isa itu untuk mematahkan salib, ya, dan tugasnya pun juga untuk membunuh Dajjal, ya.
Di sini dijelaskan turunnya Nabi Isa. Nabi Isa berarti masih hidup ya? Iya, masih hidup. Sampai besok pun kiamat Nabi Isa itu masih hidup. Ya, jadi besok, maaf, ini banyak yang terkecoh, banyak yang istilahnya orang Jawa kisinan. Loh, ternyata Nabi Isa itu masih hidup ya. Terus yang disalib itu siapa? Masya Allah ya. Wallahu alam gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga nanti akan peranginnya tuh kayaknya lebih ganas dengan Ya'juj Ma'juj ya, itu. Nomor 5, terbitnya matahari dari arah barat. Itu cirinya nanti kalau sudah mau terjadi kiamat. Ya, hari kiamat itu nanti matahari dari arah barat ini terbitnya. Kemudian nomor 6, keluarnya dabah al-ard atau binatang dari bumi yang dapat berbicara. Masya Allah. Pokoknya ini peristiwa yang aneh-aneh itu nanti bakal muncul semuanya tuh. 7, penghancuran Ka'bah oleh Dzulsuwaikotan dari Habasyah. Ya, penghancuran Ka'bah. Jadi besok sebelum kiamat itu akan terjadi, datang dari bangsa Habasyah itu datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, datang ke tanah suci untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya apa? Setelah hancurnya Ka'bah oleh bangsa Habasyah, ya, Ka'bah itu nggak bakal dibangun kembali. Ya, itulah tanda-tanda dari kiamat itu datang, hancurnya Ka'bah. Jadi Ka'bah setelah dihancurkan Habasyah itu tidak bakal dibangun kembali. Dan tujuannya dari bangsa Habasyah itu pun juga akan mengambil semua harta yang terpendam di dalam Ka'bah itu. Itu Habasyah yang akan mengambil dan menghancurkan. Nah, ya. Itu yang tanda-tanda yang besar ya nanti yang bakal terjadi sebelum kiamat itu akan datang. Nanti kalau sudah semuanya ini hancur, baru seluruh alam semesta pun juga akan dihancurkan ya. Kemudian munculnya api di Hijaz ya, yang menggiring manusia ke tempat padang mahsyar. Itu tempat berkumpulnya manusia nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar itu. Demikian anak-anak yang bisa Bu Lili sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dalam pembelajaran yang masih melanjutkan bab hari akhir ini. Ya, dan sementara pembelajaran hari ini tidak ada tugas, tapi tetap Bu Lili harapkan, Bu Lili mohon untuk dipelajari semuanya, karena sebentar lagi juga akan ada mid semester dan ada dan sebagainya. Demikian anak-anak ya, terima kasih dan selamat belajar. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.